dari MPL dan MDL-nya juga ya. Betul. Udah kelihatan banget soalnya kemarin dari SPS juga digadang-gadang EVOS ini lagi mukbang RRQ. Dan inilah RRQ yang akan mereka lawan nih selanjutnya. Betul. Karena sebelumnya di Sena, di Hoshi, udah. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Karena kalau ngelihat kita ini dari Anavel dengan linknya kembali ini. Dan sekarang kalau kita ngelihat di hari ini link sangat laris manis ya. Cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan link di Linknya. dalam kemenangan. Nih kalau kita ngomongin 3 kemenangan yang sudah terjadi, semuanya ada link, ya kan? Kecuali match 1. Ya, itu pakai Julian. Julian dan juga Roger, karena match 2 ada linknya, Kairi. Match 3 tadi penutupnya ada link dari Kartezi. Oke, dan apakah link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh EVOS Glory? Karena kalau ngeliat sekarang juga di arah top lane Gusta Lagusta. Damage yang disumbangkan oleh Anavel. Ini membuat sekarang dari Gusta Lagusta mundur dulu nih, dan bahkan ini ngebantu Bransnya untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Anavel barusan adalah dia tuh nge-trigger Purify-nya dulu. Ketika Purify-nya nggak ke-trigger, dia nggak mau masuk. Yap. Kalau Purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk, dia akan kehilangan purple buff. Ya, dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan, makanya. Dan turtle yang pertama sekarang sudah muncul, di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya. Bergerak ke arah bawah, kedua belah mid laner sedang berbagi XP juga untuk bisa menginjak level 4-nya untuk bisa mendapatkan source ultimate. Tapi nampaknya Anavel melakukan pertukaran atas turtle terhadap orange buff. Dia tahu betapa sakit rasanya digaruk. Dan bakal Purify game dia kepetok. Seiken, dia harus menggunakan Purify dan bahkan ramp-nya terlalu mahal. Ternyata source skill yang keluar di depan sana. Meanwhile, Luis bakal coba untuk memberikan pressure di arah purple buff. Yap, recall yang memang tadi bisa digagalkan ya. Tapi memang nggak ada hal yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis selain mendelay aja waktu kepulangan dari Anavel. Dan purple buff sekarang udah mulai rame nih. Udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya, mengganggu dan mendelay lagi untuk Anavel bisa mendapatkan purple buff tersebut. Tapi udah ada udah ada retribution kali ini. Udah ada retri. Dan Purify ada di 2 tangan dari EVOS Glory. Dan jujur lihat tier bottom lane, mereka tidak akan membiarkan King diam begitu saja. Tapi untuk ngomongin tim fight dengan adanya King yang kuat dan perkasa sekarang dengan level yang paling tinggi. Bahkan ya memang levelnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi dia berada di level paling tinggi bersama dengan Anavel di lawan rudal Gusta Lagusta. Dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Cloudkun. Tapi kalau itu terjadi nanti, dia akan kena sendiri ganjarannya. Karena memang masih belum ada item juga ya buat Cloudkunnya ya. Tapi Wall Charge? Oke, Wall Charge dikeluarkan. Dengan Secret Hammer berhasil memancing. Flicker and Mirki dari seorang Lewis. Blast Dread from Brand. Mundur ke belakang bakal coba ditabrak oleh seorang King. Lihat Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit parameter untuk tidak bisa ditumbangkan Branch-nya. Karena kalau tadi Branch tertabrak, berhenti pergerakannya dan Purify terpancing minimal. Itu minimal banget. Minimal banget ya, tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan 3 match yang tadi kita saksikan ya, kayak early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula. Setup nantinya menuju ke arah turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini goldnya pun sama. Kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya untuk memegang ke arah objektif terhadap turtle, harusnya King pasti punya keunggulan lebih ya. Yes, dan bahkan Anavel kali ini selamat datang di international scene. Mungkin dia belum panas, jadi dia membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat di mana Anavel permainan dengan Link ya. Karena kita tahu Link Anavel salah satu Link yang terbaik yang ada di MPL ID untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya, selain alfanya ya, Link-nya juga mengerikan. Mengerikan sekali sih Link-nya. Aku lebih benar-benar mengerikan Link-nya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di-setup duluan oleh EVOS Glory tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira nih. Dengan satu Turtle tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah, Tekashi. Oke, di dive in dan Anavel kali ini udah gak ada Tempest of Blade dan hampir saja ter-take down. Meanwhile, dari mid lane pasukan dari RRQ Akira
Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah orange buff dan untungnya King nggak tahu ada Anavel di sana. Kalau King tahu dengan darah seperempat dan tidak ada Tempest Sublet, gue yakin 1000% King akan nabrak Anavel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti, minimal retributionnya kepake lah Anavel. Oke. Dan kita akan melihat sedikit dari replaynya ya, terikat dengan curtain skull. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Tapi Watchers flicker berhasil mendapatkan Kalkun tapi ternyata Purify Games FD. Meanwhile Implosion masih sempat keluar dan tertabrak dengan adanya table 1 kali 24 jam membuat para pasukan dari RRQ Akira. Mereka terkena surprise harusnya karena Kalkun is coming. Dan Rem ternyata menyelamatkan semua pasukan RRQ Akira. Dan mereka mencoba untuk membalaskan kembali tim fight yang dimiliki. Meanwhile Fluffy flicker power defensive mencoba dipasang begitu saja. Fluffy almost never enough. Tapi nampaknya Anavel juga gagal untuk mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Jadi bisa kita bilang Impulse Glory rugi total. Rugi ya? Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah Netherrealm. Tadi ada Cloudkun yang masuk sendiri, dia mau coba untuk melakukan adanya aksi backstep. Namun Netherrealm ini juga mengubah segalanya, semuanya jadi miskalkulasi dan 4 pemain yang berdekatan juga dari RRQ Akira akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Cloudkun yang memang harus tumbang. Usaha dari Anavel bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi ke arah turretnya, tapi memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Luis, respect is the key, jangan sembarangan, main coba masuk ke dalam sana dan bahkan kita bisa lihat perpasukan dari tim RRQ Akira, mereka terkena surprise! Di top lane, 1 poin kill yang mahal, plastik di atas dikeluarkan oleh seorang Brans. Meanwhile Anavel benar-benar di zoning out. Dan kalau aku jadi Anavel, kali ini dia harus tenang. Dia harus farming dulu, nggak apa-apa sekarang dihajar abis-abisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Wildcast telah dikeluarkan seorang Luis. Implosion berhasil mendapatkan 2 tapi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Akira masih bertahan. Dan Rem mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena Brans is coming. Damage per second from Cloud Brans yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Akira apalagi King. Yang dari tadi belum ke pressure. Yap. Dan kunci jawaban dari RRQ Akira dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back, ini harus di-trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang kena ke arah 2 orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga dan follow up CC juga dari penalty zone yang akhirnya membuat dari RRQ Akira mereka harus bisa dikalahkan dari segi team fight-nya juga. Tapi diversion lagi-lagi membuat dari Cloudkun dan Brans ini cepat banget pastinya untuk bisa melakukan rotasi. Dan jangan lupakan Anavel ini juga cukup mandiri. Dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Kalau kita lihat dari Luis dengan gameplay yang cukup agresif ya, dari tadi dia cukup nempelin juga ke arah Anavelnya, ini udah mulai dibungkam. Dan kalau aku lihat, ini adalah salah satu kelihayan dari Anavel. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak di zoning out di arah purple-nya. Dia nggak dibukain map-nya, nggak apa-apa. Selama dia pegang purple, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak point kill, tapi farming aja. Memang Link, kalau bisa kita bicarakan, early punya pressure, tapi nggak mematikan. Beda sama pressure mematikan seperti kayak instant Nolan, ya kan? Julian, nah itu mematikan. Kalau misalnya dari Link nggak mematikan, memang pressure sangat kuat. Tapi lihat di depan sana, Watchers all in menuju ke arah seorang Fluffy. Ditelan bulat-bulat. Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anavel. Kalaupun dia sekali mencoba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Nggak ada wall charge di sini. Ya, dan one thing yang aku notes banget dari Anavel adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Lihat dia udah level 13 sedangkan King masih level 11 yang baru saja menginjak 12. Baru aja nginjak 12 sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya 3 assist. Anavel nggak punya apa-apa. Dreams di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Brans mencari stack terlebih dahulu. Tapi King nggak bisa melahan lama. Untuk Lord Legend dan Power of Retribution. Anavel berhasil men-take over Lord. Dan bahkan di depan sana mereka membuat para pasukan dari tim RRQ Akira menjadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation dia nggak bisa mundur ke arah belakang Cloudkun. Satu-satunya wall charge yang dikeluarkan oleh Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa team fight di dalam kondisi seperti ini, Lord akan bebas. Dan tentunya Anavel akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Tapi Anavel masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan
satu Retribution, Stealing Lord, dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk EVOS Glory kali ini. Berhasil untuk men-summon Lordnya di arah bawah. Split push power jangan lupakan, bukan cuma sekedar dari Annabelle. Brands ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Annabelle, tapi enggak untuk nanti. Enggak untuk nanti kalau dia udah punya item untuk bisa penetration. Turun di arah bottom lane, but it's okay. Berapa pasukan dari tim Araki akhirnya pun gak ada bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Iya, dan ini Lord yang pertama juga sih, jadi memang masih bisa di-clear, tapi potensi yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Glory adalah menghancurkan inner turret di arah atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali mid turret karena ini vision satu-satunya mereka tahan. Nah itu dia. Satu-satunya jembatan untuk top turret ke bottom ke mid ada di mid turret mereka. Kalau mid turret outer mereka juga pecah, case-nya akan berbeda. Ya, dan jangan lupakan ada Luoi ya, yang bisa kemanapun, tapi King. Outshell Gaming bersama dengan Walsh setelah dikeluarkan Blessed Red dari seorang Brans. Berhasil menghentikan pergerakan dari Akira. Mundur karena belakang, sakit, tapi nampaknya kita lihat Cloud Gun adalah satu-satunya damage deal yang bisa dibuat oleh EVOS Glory yang akhirnya mendapatkan double kill. Curse and Curse memang mendapatkan Brans di arah belakang, tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang Cici di arah bottom lane. Ya, Gak ada. dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tapi memang satu tukar dua yang terjadi ya, dan ini di replaynya Temples of Blade yang connect ke arah Kingnya, sedangkan di sisi lain memang Brands-nya dipegangin. Dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja, dikasih aja pulang, nggak mau terlalu memaksakan juga semenjak memang dari research-nya juga tadi udah keluar. Dan memang nggak banyak kill sih, 4-6 sekarang. Gold-nya juga nggak beda jauh, tapi EVOS Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan bagaimana power mereka udah didapetin dari masing-masing. Dari Brands-nya, dari Annabelle yang udah join fight juga. Dengan modal, tadi ada Hasclaw, ada BOD juga, dan Berserker's Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari Arki Akira. Oke. Annabelle kali ini dia harus ingat terus dengan adanya purple buff yang dia miliki, dia harus tepat hitungannya. Karena kalau tidak, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang, purple buff-nya juga akan hilang. Dan kontes kalau misalnya berhasil dapatkan Lord sekalipun terkena wipe, nggak bakal baik sih untuk EVOS. Iya, dan sepertinya RRQ Akira mereka nggak gentar ya. Itu dia aku Mereka set up duluan karena mereka pede dengan adanya utility jungler. Dia bisa pegangin Lordnya dulu, tapi sepertinya ada sedikit keraguan-raguan.
kalau dia bisa memberikan pressure dan blazing buat From Brass dengan adanya Winter Crown. Berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi makanya Brans pede untuk bisa buka Blazing Duetnya karena Vengeance-nya tadi udah ke-trigger ya. Iya, betul sekali. Jadi dia cukup langsung bisa membuka Blazing Duetnya dengan Winter Crown yang sekarang efeknya dia udah tetap bisa melakukan ultimate ya, nggak cancel. Dan ini akan momentum. Tapi Fluffy di depan sana, Winter Crown berhasil menyelamatkan dirinya dan belum ada vision dibuka untuk dirinya karena masih ditahan dengan ada penalty zone. Akhirnya para pasukan dari tim Arki akhirnya mencoba untuk menabrak balik ke belakang. Anafel is coming, Gusta Lagusta dengan Travis Soulblade berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Kita harus berterima kasih kepada seorang Klauku dengan damage plus yang diberikan. Dan Brans mencoba mencari Tekashi. Personal sekali nampaknya Tekashi ke arah seorang Brans dan Brans ingin membalas. Saya lihat tanpa adanya Vengeance, Tekashi hanya bisa nganggung-nganggung saja membuat para pasukan dari tim EVOS Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak time yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia nggak punya high ground defender. Iya, ini berat banget apalagi tersisa 3 pemain saja dari RRQ Akira. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk di arah top lane. Wall just for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ Akira tertangkap dua player dan bahkan hilang dengan blazing dan From Brass. Base yang terbuka sangat besar dan bahkan EVOS Glory berhasil memantapkan dirinya di game yang pertama. Untuk kali ini cukup panjang tapi pasti. Oke, dan ternyata EVOS Glory berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan. Walaupun memang cukup sengit ya, karena tarik-tarikan gold, killnya juga selalu ada pertukaran, tapi mereka unggul dari segi objektif terhadap turret, lane jauh yang mereka kontrol. Ini membuat EVOS Glory pun unggul di game yang pertama kali ini. Dan apakah Akira akan